Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara import data dari Excel ke SPSS, sehingga kita tidak perlu lagi input manual data di program SPSS sebelum dianalisis. Simak video sampai selesai. Pertama, kita harus susun atau atur terlebih dahulu data di Excel. Misalnya kita melakukan suatu penelitian dan diperoleh hasil atau data seperti berikut ini, di mana ada nomor karyawan, gender, tanggal lahir, pendidikan, kategori pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Di bagian row ini merupakan variabel penelitian, kemudian untuk bagian kolom ini merupakan data-data hasil penelitian. Contoh lain, misalnya kita melakukan penelitian yang didapatkan hasil yaitu glukosa darah puasa pada pasien. Bagian row ini merupakan nama variabel, kemudian ini merupakan hasil pengukuran kadar glukosa. Demikian pula contoh yang lain, misalnya jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan, sudah disusun seperti ini. Kemudian nomor pasien dan kadar glukosa darah. Yang perlu diperhatikan yaitu jangan menuliskan spasi pada saat menuliskan variabel penelitian. Jika perlu dipisah, maka perlu mencantumkan adanya underline seperti pada contoh yang ini. Misalnya tanggal lahir, jika tidak disambung, maka perlu ada underline untuk memisahkan antara tanggal dan lahir. Setelah tersusun rapi seperti ini, maka kita buka program SPSS. Di tampilan SPSS ada dua bagian, yaitu data view dan variable view. Tapi pertama kita di bagian data view terlebih dahulu. Kemudian klik bagian file di pojok kiri atas, file. Kemudian klik bagian import data. Karena data yang kita simpan tadi dalam bentuk Excel, maka klik bagian Excel. File yang sudah kita susun tadi, saya simpan di bagian statistik. Ini bisa tergantung di mana tempat penyimpanan datanya. Contohnya, karena datanya disimpan di bagian file statistik, maka saya klik statistik. Kemudian kita pilih, misalnya untuk hasil penelitian yang bagian data karyawan, ini kita klik 2 kali. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka klik OK. Nah, muncullah secara otomatis data dari Excel, kemudian terimport secara otomatis ke program SPSS. Nah, ini persis sama yang ada pada data Excel. Kita lihat yang di bagian Excel. Di Excel tampilannya seperti ini, ada nomor karyawan, gender, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini persis sama dengan yang ada di tampilan SPSS. Ini juga ada nomor karyawan, gender. Jadi di bagian row ini merupakan nama variabel penelitian, kemudian data-data penelitiannya di bagian kolom. Nah, kita ke bagian variable view. Di bagian variable view ada beberapa kolom seperti ini. Di bagian name ini merupakan variabel penelitian, tetapi ini tidak boleh ada spasi. Kalaupun perlu dipisah, maka cantumkan underline. Kemudian di bagian type ini kita bisa pilih apakah dalam bentuk numerik, misalnya dalam bentuk angka-angka, kita klik. Kemudian di bagian desimal ini kita bisa tentukan berapa angka di belakang koma. Nah, kemudian untuk di bagian measure, misalnya scale, ini kita bisa pilih tergantung pada data penelitian apakah dalam bentuk skala, interval, ordinal, atau nominal. Untuk penjelasan antara ordinal, nominal, interval, atau K-rasio yang masuk dalam kategori scale, silahkan klik link yang ada pada bagian deskripsi video. Nah, untuk bagian label, ini bisa kita perjelas no car ini merupakan apa. Jadi ini sudah bisa kita tuliskan spasi, nomor karyawan, untuk memperjelas pada hasil output SPSS-nya nanti. Oke, kita ke contoh yang lainnya. Kita klik kembali file, kemudian import data, kemudian Excel. Kemudian kita pilih data Excel. Ini data yang akan kita
import ke SPSS. Oke. Ya, muncul tampilan seperti ini. Ini persis sama juga yang ada pada Excel. Ini sama yang tadi, bisa kita perjelas pada bagian label. Label ini misalnya GDP awal ini apa, kita bisa perjelas menjadi glukosa darah awal. Ini sudah bisa ada spasi pada bagian label untuk memperjelas yang ada pada name. Kemudian untuk jenis kelamin, ini kita bisa ubah yang L ini menjadi angka 1 dan P ini menjadi angka 2. Dengan cara kita ke bagian transform, kemudian record into different variables, yang bagian ini yang different. Kemudian yang akan di-record yaitu jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita masukkan ke dalam kolom yang ini. Kemudian name-nya kita bisa tuliskan kembali menjadi Jenkel. Ini tidak boleh ada spasi. Kemudian di label ini baru boleh ada spasi. Kita perjelas Jenkel itu merupakan jenis kelamin. Kemudian change. Setelah ini kita klik bagian all and new value. Di value ini yang L ini kita akan ubah menjadi angka 1, tetapi ingat kalau di sini huruf kecil, maka di value ini juga huruf kecil. Kalau di sini huruf besar, maka di sini juga harus huruf besar. Harus sesuai yang ada pada tampilan yang ada di bagian SPSS ini. L huruf besar, karena di sini huruf besar ini merupakan angka 1. Kita add. Kemudian P besar ini merupakan 2. Kita add. Ini continue. Oke. Ya, muncul variabel baru yaitu Jenkel. Tapi ini sama, jenis kelamin yang daerah sini, kemudian yang di sini ini sama, tetapi ini L sudah berubah menjadi 1, P sudah berubah menjadi 2. Untuk menghilangkan angka 0 di belakang koma, maka kita bisa atur di bagian desimal. Kita tuliskan 0. Sehingga angka 0-nya hilang. L-nya berubah menjadi 1, P-nya berubah menjadi 2. Kemudian di value ini kita bisa perjelas lagi. Untuk yang jenis kelamin, 1 ini merupakan laki-laki. Kemudian 2 merupakan perempuan. Sehingga hasil outputnya nanti lebih jelas bahwa angka 1 merupakan laki-laki dan 2 merupakan perempuan. Kita add dan OK. Nah, setelah datanya seperti ini, maka siap dianalisis. Demikian penjelasan singkat atau simulasi singkat terkait bagaimana cara import data dari Excel ke SPSS. Jangan lupa nonton video kita yang lain terkait analisis statistik di bagian deskripsi. Linknya sudah kita cantumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.